Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Dharma Simbolon, PM 19110476, kelas TIP 1905. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari sistem operasi, yaitu dengan topik manajemen proses. Pertama kita bahas dari pengertian manajemen proses, di mana manajemen proses merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. Proses juga dapat didefinisikan sebagai unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses berisi instruksi, data, program counter, register from process, start data, alamat pengirim, dan variabel pendukung lainnya. Sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut merupakan state atau keadaan statis atau asal. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Kemudian tiap proses adalah satu dari keadaan berikut ini. Yaitu yang pertama ada new, yaitu proses sedang dikerjakan atau dibuat. Kemudian ada running, yaitu instruksi sedang dikerjakan. Ada juga waiting, yaitu proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi, seperti penyelesaian I/O. Kemudian ada ready, yaitu proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Dan yang terakhir di sini ada terminated, yaitu proses setelah selesai melaksanakan tugasnya atau mengeksekusi. Kemudian ada penjadwalan proses, yaitu tujuan dari multiprogramming adalah untuk memiliki sejumlah proses yang berjalan pada sepanjang waktu. Untuk memaksimalkan penggunaan CPU, tujuan dari pembagian waktu adalah untuk mengganti CPU di antara proses-proses yang mengikuti, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan setiap program sambil CPU bekerja. Untuk sistem uniprosesor, tidak akan ada lebih dari satu proses berjalan. Jika ada proses yang lebih dari itu, yang lainnya akan harus menunggu sampai CPU bebas dan dapat dijadwalkan kembali. Kemudian konsep dasar penjadwalan proses itu ada 3. Nah, yang pertama penjadwalan antrian. Ketika proses memasuki sistem, mereka diletakkan dalam antrian job. Antrian ini terdiri dari seluruh proses dalam sistem, proses yang hidup pada memori utama dan siap dan menunggu untuk mengeksekusi disimpan pada sebuah daftar bernama ready queue. Nah, yang kedua ada penjadwal atau scheduler, yaitu di mana sebuah proses berpindah antara berbagai penjadwal antrian. Nah, yang ketiga ada alih konteks atau switch konteks, yaitu mengganti CPU ke proses lain, memerlukan penyimpanan suatu keadaan proses lama atau state of all process, dan kemudian beralih ke proses yang baru. Lanjut, ada operasi pada proses, yaitu proses dalam sistem dapat dieksekusi secara bersama-sama. Proses tersebut harus dibuat dan diupdate secara dinamis. Maka sistem operasi harus menyediakan suatu mekanisme untuk pembuatan proses dan terminasi proses. Sistem operasi dalam mengelola proses dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses. Operasi tersebut adalah yang pertama penciptaan proses, pengaturan terminasi proses, penundaan proses, pelanjutan kembali proses, pengubahan prioritas proses, memblok proses, membangunkan proses, menjadwalkan proses, memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Lanjut, di sini ada penciptaan proses, yaitu yang pertama berisi satu independen unik proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi satu isian per proses. Poin kedua itu ada alokasikan ruang untuk proses. Poin ketiga, PCB harus diinisialisasi. Dan yang terakhir, bila diperlukan struktur data lain, maka segera dibuat struktur data itu. Cukup sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.